Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 IPS kali ini akan mempresentasikan tentang pembangunan di Indonesia pada masa Orde Lama. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kami masing-masing. Saya Al-Hadid Abzena Hidayat, absen 1, lalu ada Atah Maik Rahmani, absen 7, ada Firdaus Baihaqi, absen 10, lalu Gan Ardiansyah, absen 11, Ibnu Muhammad Fatir, absen 14, dan yang terakhir Rasya Prawira Rizky Putra, absen 29. Masa Orde Lama. Orde Lama mengacu pada pemerintahan di Indonesia antara tahun 1945 hingga 1966, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Orde Lama ditandai oleh sentralisasi kekuasaan, nasionalisme ekonomi, dan politik non-blok dalam hubungan internasional. Pemerintahannya menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik dengan negara barat dan ketanggaan dalam negeri. Pada 1966, Orde Lama berakhir setelah terjadinya gerakan 30 September dan Soeharto naik ke tampuk kekuasaan. Masa Orde Lama dibagi menjadi 4 masa, yaitu 1. Awal kemerdekaan dari tanggal 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. 2. Masa Republik Indonesia Serikat dari tanggal 27 Desember 1949 sampai tanggal 17 Agustus 1950. 3. Masa Demokrasi Liberal dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. 4. Masa Demokrasi Terpimpin dari tanggal 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Yang pertama, masa awal kemerdekaan tahun 1945 hingga tahun 1949. Setelah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia juga masih menerima pemberontakan dari Belanda dan negara-negara lainnya, sampai akhirnya terjadi konversi meja bundar atau KMB. Oke, yang kedua ada masa Republik Indonesia Serikat dari tahun 1949 hingga 1950. Setelah konversi meja bundar, Indonesia menjadi negara serikat pemerintahan RIS meliputi 7 negara bagian RIS: Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan. Oke, yang ketiga ada masa demokrasi liberal dari tahun 1950 hingga 1959. Pada masa ini, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. UUD digunakan sebagai dasar negara sementara. Pada masa ini, politik pada masa ini tidak stabil, dapat dilihat dari banyaknya pergantian kabinet. Keempat, masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Pada masa ini, Soekarno mengeluarkan dekret presiden untuk menstabilkan politik Indonesia yang isinya, pertama, mengembalikan UUDS menjadi UUD 1945, dan yang kedua, membubarkan Badan Konstituante dan membuat MPRS dan DPAS. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pembangunan. Pembangunan adalah sebuah usaha terencana untuk mendorong perkembangan kualitas kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang. Pada masa Orde Lama, negara Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin dan demokrasi parlementer, di mana selain memiliki presiden, Indonesia juga memiliki Perdana Menteri. Presiden berperan sebagai kepala negara, sementara Perdana Menteri berperan sebagai kepala pemerintahan. Berikut beberapa aspek pembangunan di Indonesia pada masa Orde Lama. Yang pertama adalah kemerdekaan dan stabilisasi. Yang kedua adalah perekonomian. Yang ketiga infrastruktur dan pendidikan. Yang keempat politik luar negeri. Pertama, kemerdekaan dan stabilisasi. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya dari Belanda setelah lebih dari 3 abad penjajahan. Ini merupakan awal dari pembangunan negara merdeka. Yang kedua, perekonomian. Pada awal Orde Lama, perekonomian Indonesia tergantung pada sektor pertanian. Namun, pemerintah berusaha untuk mengembangkan sektor industri dan infrastruktur melalui program pembangunan ekonomi. Yang ketiga, infrastruktur dan pendidikan. Pemerintah Orde Lama berupaya untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, dan bandara. Program pembangunan ini juga mencakup pendidikan dengan peningkatan investasi dalam sektor pendidikan.
politik luar negeri. Pada masa Orde Lama, Indonesia aktif dalam diplomasi internasional, terutama dalam gerakan non-blok yang didirikan pada tahun 1961. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, tentu memainkan peran kunci dalam gerakan tersebut. Berikut ini adalah pencapaian-pencapaian yang diraih pada masa Orde Lama. Berhasil mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pemerintahan negara berhasil mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari pihak-pihak asing yang ingin menguasai kembali seperti Belanda dengan bantuan sekutu. Dapat dilihat contohnya dari pertempuran Medan Area, pertempuran 10 November di Surabaya, pertempuran Ambarawa, pertempuran Bandung Lautan Api, pertempuran 5 hari di Semarang, dan lain sebagainya. Yang kedua, merebut kembali Irian Barat dari Belanda. Pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Operasi Trikora di alun-alun utara Yogyakarta untuk merebut kembali Irian Barat dari Belanda di bawah komando Majen Soeharto sebagai panglimanya. Yang ketiga, berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika KAA adalah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika. KAA berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. KAA dipelopori oleh Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan yang dikoordinasikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Bapak Sunario. Yang keempat, pelopor gerakan non-blok pada era pemerintahan Orde Lama. Indonesia juga menjadi salah satu pencetus gerakan non-blok. Indonesia diwakili oleh Presiden Indonesia bersama dengan 4 pemimpin negara lainnya, yaitu Presiden Yugoslavia, Presiden Mesir, Perdana Menteri India, dan Ghana. Yang kelima, pemerintahan Orde Lama berhasil menyelenggarakan pemilihan umum pertama di Indonesia pada tahun 1955. Pemilu pertama ini diselenggarakan ketika kondisi politik dan keamanan Indonesia masih belum terlalu kondusif karena masih marak pemberontakan DITI yang diketuai oleh Kartosuwiryo. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan kalimat. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.